Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pembahasan kita pada kitab At-Tauhid. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an di halaman 3 dan halaman 4. Tepatnya pada halaman yang keempat. Jadi setelah kita membahas tentang ayat ke-151 dan 153 dari suratul An'am, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seolah-olah telah distempel oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia membaca ayat 151, 153 dari suratul An'am, yaitu terkait dengan wasiat agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita akan membahas di halaman yang keempat tentang hadisnya sahabat Mu'adz bin Jabal, di mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai himar, yaitu keledai, dan keledai ini adalah merupakan hadiah dari Muqawqis, penguasa Iskandariyah, Alexandria, yang sekarang masuk wilayah Mesir. Jadi Muqawqis dikirimi surat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar supaya masuk ke dalam agama Islam. Tetapi Muqawqis tidak masuk ke dalam agama Islam, namun menunjukkan persahabatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dikirim hadiah. Ada hadiah keledai, termasuk juga ada budak yang dikirimkan oleh Muqawqis kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti persahabatan, bahwa Muqawqis tidak menunjukkan permusuhan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada beberapa para penguasa, termasuk kepada penguasa Romawi Timur, Bizantium, Heraklu. Lalu kemudian juga mengirimkan surat kepada penguasa Persia. Jadi ada surat-surat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikirim kepada para penguasa. Nah, dari surat-surat itu diantaranya isinya paling utama mengajak kepada mereka agar bertauhid, masuk Islam. Namun kalau tidak masuk Islam tidak mengapa. Beberapa penguasa menunjukkan sikap persahabatan. Ia tidak masuk Islam tetapi tetap menunjukkan sikap bersahabat. Termasuk Muqawqis berkirim hadiah. Lalu kemudian Kaisar Romawi juga silahkan kalau memang ada
kaum muslimin yang masuk ke wilayah kekuasaan Romawi pada saat itu termasuk Syam, Palestina. Berbeda dengan Persia, Pak. Kisra Persia pada saat itu menunjukkan permusuhan dengan merobek-robek suratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa negerinya, yaitu negeri Persia, akan musnah, terobek-robek seperti ketika Kisra Persia merobek-robek suratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini terdapat dalil bolehnya menerima hadiah dari selain kaum muslimin, asalkan tidak ada persyaratan-persyaratan tertentu yang dipersyaratkan oleh selain kaum muslimin tersebut, dan juga tidak ada hubungan dan kaitannya dengan mengagungkan perayaan mereka. Jadi boleh hubungan antara dua negara, lalu kemudian hubungan bilateral atau semisalnya, menjalin hubungan lalu kemudian bekerja sama secara duniawi, lalu kemudian saling berkirim hadiah, bertukar hadiah. Ini hal yang wajar selama tadi tidak ada persyaratan-persyaratan yang melanggar syariat dan juga tidak termasuk ke dalam bagian dari memuliakan dan mengagungkan perayaan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengendarai ini, keledai hadiah tadi ini, lalu kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalamnya terdapat faedah boleh membonceng seseorang di satu kendaraan yang kecil lah, seperti kalau sekarang sepeda motor dan seterusnya. Di zaman itu ya keledai itu kendaraannya. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku pernah membonceng Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Dan ini juga sekaligus menunjukkan tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesekali Rasul yang nyetir lah kalau bahasa kitanya gitu. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam kan yang nabi, yang rasul, yang lebih mulia, mestinya disetirin. Tetapi terkadang Rasul yang nyetir sendiri, sahabat malah yang memboncengnya. Faqala li, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba yang Allah tetapkan atas dirinya sendiri? Perhatikan cara saya menerjemahkan. Ya, perhatikan cara saya menerjemahkan. Apa hak Allah atas hamba, artinya kewajiban hamba harus ditunaikan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan apa hak hamba yang Allah tetapkan atas dirinya sendiri, atas Allah sendiri. Jadi yang bagian kedua, hakul ibadi ala Allah, hak hamba atas Allah, ini bukan berarti hamba mewajibkan sesuatu kepada Allah Rabbul Alamin, tidak. Tetapi maksudnya adalah hak itu Allah telah tetapkan untuk dirinya sendiri bagi hambanya. Bahwa hamba akan mendapatkan begini kalau melakukan begini. Itu bukan berarti hamba kita mewajibkan Allah untuk melakukan sesuatu untuk diri kita, tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah Allah telah menetapkan sesuatu itu atas dirinya sendiri tatkala hamba itu melakukan apa yang memang Allah kehendaki dan Allah perintahkan. Nah, di dalam hadis ini terdapat faedah, di antaranya apa? Mengajar ilmu, berdakwah di mana saja. Sampai lagi berkendara, ini Rasul lagi berkendara nih, lagi nyetir keledai di depan sambil ngajarkan ilmu dengan metode. Nah, yang kedua metodenya apa? Tanya jawab, soal jawab, atau disebut juga dengan hiwar, dialog. Jadi di hadis ini syarat faedah. Jadi kalau yang bertanya dakwah di mana saja, Rasul dakwah di atas keledai, di atas kendaraan, misalnya sambil mengendari mobil, lalu kemudian bertanya. Ada yang bertanya, atau ada yang ustadz mulai menanyakan sesuatu, atau mungkin ada salah satu santri bertanya di mobil, "Ustadz, bagaimana hukumnya ini?" Lalu kemudian sang guru menjelaskan di mobil. Itu juga dakwah. Itu bagian juga dari mengajarkan ilmu. Maka dari faedah hadis ini diantaranya, ya kita mengajarkan ilmu di mana saja. Di kendaraan, tentu bukan di tempat-tempat yang seperti toilet dan seterusnya, tentu bukan seperti itu, kita maklum itu. Di mana saja. Ya, karena memang itu menjadi
tempat di mana orang bisa mengajarkan ilmu, bisa berdakwah. Termasuk juga di sini tadi kita sudah sebutkan faedahnya adalah salah satu metode mengajar adalah dengan guru bertanya, tahukah Anda? Ya, karena dengan mulai bertanya itu orang jadi penasaran. Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba, apa hak hamba atas Allah? Lalu kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an menjawab dengan penuh adab. Perhatikan, menjawab dengan penuh adab. Inilah salah satu adab penuntut ilmu. Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Terjemahan bebasnya, saya tidak tahu Rasul. Itu terjemahan bebasnya. Nah, jawaban penuh adab ini, para ulama menjelaskan, kalau perkara yang ditanya itu adalah perkara terkait dengan syariat, dan Rasulullah SAW masih hidup, boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Nah, karena perkara yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW perkara syariat, dan ketika Mu'adz bin Jabal mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam ini, Rasul masih hidup, boleh. Apabila yang ditanyakan itu perkara syariat, tapi Rasul sudah wafat, tak boleh lagi menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Jawabnya cukup wallahu a'lam. Atau yang ditanyakan adalah perkara kauniyah, bukan syar'iyah. Perkara-perkara kauniyah misalnya tahun depan akan terjadi begini enggak? Baik Rasul masih hidup ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, jawabannya hanya wallahu a'lam saja. Karena Rasul pun kalau ditanya Rasul bulan depan begini belum, enggak tahu Rasul juga. Itu perkara kauniyah. Ya, perkara kauniyah. Maka kalau perkara syariat, kalau Rasul masih hidup boleh menjawab seperti sahabat Mu'adz bin Jabal, Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau sudah Rasul wafat, wallahu a'lam. Atau yang ditanyakan perkara kauniyah, besok hujan atau tidak, enggak tahu. Maka jawabannya wallahu a'lam saja. Jadi ini termasuk adab ini. Ya, adab ini berlaku dalam ilmu syar'i ataupun hal-hal kauni tadi yang kita tidak ketahui. Jadi ilmu syar'i begitu, kalau tidak tahu sudah wallahu a'lam, tidak usah banyak bicara. Karena kalau tidak tahu kita banyak bicara nanti banyak kelirunya. Maka mengembalikan hal ini dalam hal yang kita tidak ketahui, apalagi perkara syar'i, kembalikan kepada Allah Rabbul Alamin urusannya. Lalu kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, qal haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba, yang tentu ini menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh semua hamba, adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dalam hal ibadah. Jadi ini perlu sama-sama kita ketahui ini. Di dalam hadis ini disebutkan alal ibad, semua hamba, bukan hanya orang Islam aja. Semuanya diperintah, semuanya didakwahi untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang di ayat ke-21 dari surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, semua manusia ini Pak diseru. Bukan hanya orang Islam aja, semua manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lalu kemudian selanjutnya, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah. Maksudnya adalah hak hamba yang telah Allah tetapkan. Bukan berarti hamba yang mewajibkan sesuatu kepada Allah Rabbul Alamin. Kita nggak punya hak. Allah wajib begini, Allah wajib berlaku begini, Allah wajib berbuat begini. Kita tidak punya hak, itu tidak punya. Kita hamba, Allah Rabbul Alamin, Rabb pencipta kita. Tetapi yang dimaksud di sini adalah Allah menetapkan hak itu bagi hamba atas dirinya sendiri. Di dalamnya terdapat bantahan terhadap Mu'tazilah. Di dalam hadis ini terdapat bantahan terhadap apa? Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah berkata Allah harus berbuat begini, Allah harus berbuat begini. Misalnya Mu'tazilah berkata Allah harus berbuat adil. Dan keadilan menurut Mu'tazilah, ya Allah nggak boleh menciptakan keburukan.
Allah tidak boleh menciptakan keburukan, Allah tidak boleh menciptakan orang berbuat keburukan. Itu namanya tidak adil, kata orang Mu'tazilah. Keburukan ada, Allah yang ciptakan. Orang yang berbuat keburukan ada, Allah yang kehendaki. Tapi kemudian orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Itu tidak adil, kata Mu'tazilah, Pak. Itu tidak fair. Nggak boleh dong Allah menciptakan orang untuk berbuat keburukan, untuk berbuat maksiat, lalu kemudian mereka diazab di dalam neraka. Itu tidak adil, itu tidak fair namanya. Maka kemudian mereka menganut satu faham free will, free act. Manusia bebas berkehendak, bebas berbuat. Yang artinya, kalau dia berbuat buruk, itu semata-mata atas kehendaknya sendiri, bukan Allah yang menciptakannya. Bukan Allah yang menciptakannya. Itu berarti apa? Manusia itu menciptakan keburukan untuk dirinya sendiri menurut fahamnya Mu'tazilah. Maka dia masuk ke dalam neraka semata-mata karena perbuatannya diri sendiri. Tidak ada ketetapan dari Allah Rabbul Alamin. Karena kalau ada ketetapan dari Allah Rabbul Alamin, itu tidak adil. Masa Allah ciptakan manusia, Allah tetapkan dan takdirkan manusia berbuat buruk, lalu dia diazab. Itu kan kehendak Allah, kenapa harus dia diazab? Menurut pemikirannya dia, maka Allah wajib berbuat kemaslahatan bagi hambanya. Tak boleh Allah menciptakan keburukan dan pelaku keburukan. Sehingga kalau ada manusia masuk neraka, pure murni hanya perbuatan dia sendiri, tak ada kehendak dari Allah Rabbul Alamin, kata dia. Maka dia menganut satu faham seperti pemahamannya Qadariyah dalam masalah ini, bahwa yang menciptakan kebaikan dan keburukan, menciptakan kebaikan adalah cahaya, yang menciptakan keburukan adalah gelap. Bedanya, kalau kebaikan, Mu'tazilah katakan Allah yang ciptakan. Tapi kalau keburukan, manusia yang ciptakan sendiri. Seolah-olah di sini ada dua pencipta. Seolah-olah di sini ada dua pencipta. Kalau Qadariyah, kalau Qadariyah sama, mirip dalam hal ini. Ya, bahwa manusia kalau Qadariyah lebih bebas lagi. Baik dan buruk, manusia semuanya yang ciptakan. Qadariyah itu. Kalau orang Majusi, jadi betul-betul manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Majusi tadi, cahaya menciptakan kebaikan, gelap menciptakan keburukan. Maka Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Rasul katakan Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan manusia sendiri. Bedanya kalau orang Majusi, cahaya menciptakan kebaikan, lalu kemudian gelap menciptakan keburukan, kejahatan. Makanya dia dilambangkan dengan putih sama hitam. Kalau sekarang yin dan yang. Itu terinspirasi dari Majusi. Kalau Qadariyah yakin bahwa semuanya perbuatan hamba manusia sendiri menciptakannya. Masuk surga atas perbuatannya sendiri dan perbuatan dia menciptakan sendiri. Sedangkan keburukan juga dia yang ciptakan sendiri. Mu'tazilah berbedanya, kebaikan Allah yang ciptakan, giliran keburukan manusia yang ciptakan sendiri. Tentu kita dia berpanjang-panjang, ini agak sulit karena nanti di sini banyak orang yang kemudian kekeliruan. Yang jelas ahlu sunnah bagaimana, Pak? Ahlu sunnah bagaimana? Kebaikan Allah ciptakan, keburukan Allah ciptakan. Orang yang berbuat kebaikan diciptakan oleh Allah. Orang yang berbuat keburukan juga diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin. Mereka juga punya kehendak masing-masing. Orang yang berbuat baik, berbuat buruk, kehendak. Tidak ada yang dipaksa oleh Allah Rabbul Alamin. Semua diberi kehendak. Diberi kemampuan untuk berbuat, diberikan akal sehat untuk memilah dan memilih, diberikan juga kehendak sendiri mandiri. Buktinya, ada nggak tadi di sini yang secara kehendaknya nggak mau ke masjid, tiba-tiba kakinya jalan sendiri tak bisa terkendali? Ada tadi? Kakinya nggak terkendali, tahu-tahu jalan ke masjid aja. Padahal kitanya mau ke kantin misalnya gitu. Kitanya mau ke kantin, tapi kakinya jalan sendiri ke masjid, Pak. Kita nggak bisa kendalikan. Ada yang begitu tadi? Tidak ada. Itu berarti bahwa kita diberi kehendak oleh Allah. Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk berbuat. Jadi tidak bisa kita katakan kita tidak punya kehendak sama sekali, tidak. Ya. Tapi memang semua yang ada pada diri kita, termasuk kehendak kita, termasuk kemampuan kita, itu diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan kita tidak bisa melampaui itu. Namun, ada namunnya, kita nggak diberitahu secara detail rinci, nanti kita akan berkehendak apa, nanti kita berbuat apa. Tapi yang jelas, kita diberitahu agar kita berbuat kebaikan. Kita dikasih tahu ilmu semua, makanya diutus para nabi, diutus para rasul, agar kita berbuat kebaikan, jangan berbuat keburukan. Yang berbuat baik pahalanya begini, yang berbuat buruk pahalanya begini. Semua diberi itu, akal sehat diberi, kehendak diberi, kemampuan diberi. Maka kendati pun segala sesuatu yang sudah dicatat di sana, kita tidak tahu catatan kita yang di sana, sehingga kita tidak bisa berargumen, beralasan, kan semuanya ditentukan, jadi saya maksiat aja. Tapi kan detail-detailnya kita nggak dikasih tahu.
Sedangkan yang diberitahu oleh Allah kepada kita bukan maksiat aja. Tinggalin maksiat, itu buruk, dampaknya begini, konsekuensinya begini. Kerjakan yang baik, maka Anda akan mendapatkan begini, konsekuensinya begini. Dikasih. Dan disembunyikan dari kita apa yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Maka bagaimana kemudian kita berhujjah, beralasan dengan apa yang ada di Lauhil Mahfuz, sedangkan kita tidak memiliki ilmu tentang apa yang di Lauhil Mahfuz. Sedangkan kita telah diberi ilmu, yang itu kita nggak dikasih ilmu, Pak. Sedangkan kita telah diberi ilmu, yang baik itu ini, konsekuensinya begini, yang buruk itu ini, konsekuensinya begini. Sampai nggak ilmunya itu kepada kita melalui para nabi, para rasul, termasuk dari Al-Quran, dari sunnah, nyampe. Makanya itulah kita tak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu. Orang yang berkata, saya berbuat maksiat begini, takdir dan seterusnya, sebelum Anda berbuat, Anda tahu nggak apa yang di Lauhil Mahfuz? Tidak tahu. Maka berarti dia telah berargumen dengan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan Anda mengikuti sesuatu yang Anda tak punya ilmunya. Iya kan? Apa yang di Lauhil Mahfuz kita tidak tahu ilmunya. Tapi kebenaran yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita dikasih tahu ilmunya. Apa yang ada di dalam Al-Quran dijelaskan pada kita. Kita tinggalin yang ini, misalnya kita tahu mencuri itu haram dan seterusnya. Lalu kemudian kita mencuri beralasan, saya sudah ditakdirkan kok di Lauhil Mahfuz bahwa saya ini mencuri. Anda berarti telah berargumen dengan sesuatu yang tidak tahu ilmunya, meninggalkan sesuatu yang Anda ketahui ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ngikutin sesuatu yang enggak punya ilmu. Sungguhnya pendengaran didahulukan. Kenapa? Perkara gaib kita kan cuma dengar. Ya, dari Al-Quran dibacakan dulu kan gitu, dengar. Hadis, Anda nggak perlu harus ngelihat surga neraka dulu baru iman. Dengar nggak Anda? Dengar, ya sudah. Itu jadi hujjah. Baru wal basar, baru penglihatan. Wal fuad, hati kita. Mau nggak benar-benar mengikuti kebenaran? Semuanya nanti dimintai pertanggungjawaban. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua diminta pertanggungjawaban. Jadi jangan kita berargumen yang kita tidak punya ilmu. Saya begini kan udah ditakdirkan. Anda tahu apa yang di Lauhil Mahfuz? Yang tercatat di sana? Enggak tahu. Anda tahu mencuri itu haram? Tahu. Kenapa enggak mengamalkan yang Anda tahu? Malah justru Anda mengambil sesuatu yang Anda tidak tahu. Mudah sekali sebenarnya, itu bukan perkara yang sulit bagi mereka yang berilmu. Makanya ketika disebutkan di sini hak Allah atas hamba, maksudnya Allah menetapkan hal tersebut atas Allah bagi hambanya. Apa itu? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat kesyirikan. Orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak mengazab ini ada dua macam. Yang pertama adalah tidak mengazab bil kulliyah. Sama sekali tidak diazab. Sama sekali tidak diazab. Maksudnya gimana? Apakah ada manusia yang tidak pernah berbuat salah? Tak ada. Yang maksum hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu gimana? Dosa kesalahannya dihapuskan oleh Allah Rabbul Alamin. Sehingga dengan sebab itu dia bisa masuk surga tanpa harus diazab terlebih dahulu. Bahkan tanpa harus dihisab terlebih dahulu. Nanti ada pembahasannya di bab selanjutnya. Atau dia dihisab tapi tak perlu diazab sama sekali karena Allah telah mengampuni semua kesalahannya. Maka dia masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin tanpa dihisab, tanpa diazab. Ada yang tanpa dihisab, tanpa diazab. Ada yang dihisab dulu, tidak diazab. Dan yang kedua, tidak diazab maksudnya tidak kekal di dalam azab. Dia dihisab, dia diazab, tapi tidak selama-lamanya di dalam azab. Diangkat oleh Allah Rabbul Alamin, masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Syaratnya dia tidak berbuat kesyirikan besar, syirik akbar. Dan dia sampai matinya telah bertaubat atau telah berlepas diri dari kesyirikannya kalau dia pernah melakukannya. Maka ini penting sekali ini. Ya, makanya para ulama katakan at-tauhidu awalan wa akhira. Tauhid di awal dan juga sampai di akhir. Jangan di awal doang, di akhir enggak. Sampai wafat ternyata tidak bertauhid, bahaya. Di awal tidak bertauhid, di akhir bertauhid, sangat besar sekali harapannya. Kita tidak mengatakan supaya ini orang mengandalkan, bukan. Tapi tetap berusaha ini. Makanya ketika sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya, afala ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Boleh enggak saya kasih kabar ini kepada orang-orang? La, jangan. Fayattakilu. Nanti mereka mengandalkan. Yang penting saya enggak syirik lah, enggak akan diazab oleh Allah. Mengandalkan itu.
Padahal yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tidak begitu. Jadi di sini terdapat faedah bahwa ada ilmu yang terkadang belum bisa disampaikan oleh kepada sebagian orang kecuali harus diberikan penjelasan Pak yang detail. Maka di sini ada tapi kan sahabat Mu'adz bin Jabal minta izin menyampaikan, oleh Rasul dilarang. Tapi kok akhirnya nyampe juga ke kita hadis ini. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Jawabannya, menjelang wafat, sahabat Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis ini ta'atsuman. Beliau khawatir berdosa, masuk ke dalam hadis menyembunyikan ilmu. Tapi yang dimaksud oleh Rasul nggak boleh ini, khawatir orang salah paham kalau cuman dibacakan hadis nggak kasih penjelasan. Ya tadi ada orang yang salah paham, kalau begitu yang penting nggak berbuat kesyirikan aja, kan nggak diazab. Padahal kita jelaskan, tidak diazab di sini ada levelingnya, ada tingkatan-tingkatannya. Tergantung tadi, apakah Allah ampuni dosa yang selain kesyirikan atau tidak? Kan wa yaghfiru liman yasha. Ya. Allahu la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah enggak mengampuni dosa kesyirikan kalau dia mati dalam keadaan kesyirikan. Matinya sampai dalam keadaan kesyirikan belum bertaubat, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah ampuni yang selain itu, selain kesyirikan. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini ada catatan, bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau ada orang nih, dia berbuat dosa selain kesyirikan, dia belum sempat bertobat Pak, lalu kemudian dia wafat dalam keadaan bertauhid, tidak menyekutukan Allah, lalu di akhirat nanti pada yaumil qiyamah, yaumul hisab, Allah kehendaki dosanya diampuni sehingga dia tidak diadab sama sekali. Ada yang sebagian dosa diampuni, sebagiannya enggak, ya dia harus diazab dulu, namun tidak kekal, diangkat. Jadi di sini orang tidak diadab, tadi kita sudah jelaskan agar supaya tidak salah paham, ada 3 level, 3 tingkatan. Tidak diadab, tidak dihisab sama sekali. Yang kedua, dia dihisab, tidak diazab. Yang ketiga, dihisab dulu, diazab dulu namun tidak kekal. 3 ini. Ini nanti penjelasannya lebih detail lagi insyaallah pada pembahasan tentang fadl tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, yaitu pada bab yang kedua insyaallah taala. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.